Tenang bengkel kok cek popeng ae to lek gembili. Rene. Ayo golek welut bareng. Golek popeng bareng ya. Ketawanya ini loh, jengkel banget ketawanya. Oke, lek gaya aplikasi kayak gitu ya wis sambil rebahan. Oke, kita buktikan. Kita pakai clear sama, mixing rasio sama. Kita cari popping. Langsung kita bales. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Di sini saya langsung akan mereaksi videonya Lekdul Gembus. Tadi malam tak lihat, wah, videonya memang menjengkelkan. Ketawanya itu kayak model ya gimana lah. Oke, mungkin Lekdul Gembus kemarin ngereaksi video saya yang ketika aplikasi RX King dan terjadi insiden popping. Dari video yang kemarin untuk penyebab popping yang saya ketika aplikasi TNKRG kan sudah saya sedikit saya kulik ya. Mungkin penyebabnya ada dari penumpukan jumlah cairan yang terlalu banyak dalam waktu seketika, sama seperti yang Lekdul Gembus bilang. Dan tindernya terlalu banyak karena tinder ini lagi-lagi juga mengandung air ya. Oke, kita lihat videonya. Kalau kita lihat videonya Lekdul Gembus untuk aplikasi seperti gini, kita nggak tahu ini nozzle yang dipakai berapa. Mungkin kalau Lekdul Gembus itu biasanya nozzle yang dipakai bisa 12 atau 10. Nah, ini kebetulan saya ada media yang kebetulan clearnya sama. Saya memakai clear HS 2100. Terus mixing rasio tinernya juga sama, main di antara 7% 5%. Dan cara aplikasinya kita buat beda. Kalau kita lihat dari videonya Lekdul Gembus di sini kan mungkin karena ini dia nozzle-nya terlalu besar, aplikasinya agak cepat, terus jaraknya agak dibuat agak jauh ya. Jadi supaya penumpukan jumlah cairan itu nggak terlalu berlebih dalam waktu seketika. Di video ini saya malah membuat dua eksperimen aplikasi clear yang berbeda, tapi untuk mixing rasionya saya buat sama dengan seperti halnya videonya Lekdul Gembus pada aplikasi di video yang ini. Tapi nozzle yang saya pakai nozzle 0,8. Jadi aplikasinya sedikit agak lemot. Untuk dapat tebel sedikit agak lemot. Nah, resikonya jika aplikasi kita ini sedikit agak lemot, ya mau nggak mau jumlah cairan yang numpuk di dalam media akan lebih banyak daripada kita aplikasi dengan mode cepat. Ini justru akan sangat berisiko untuk popping. Apakah dengan gaya aplikasi yang saya aplikasikan pada media ini kita bisa menemukan popping? Simak videonya sampai dengan selesai. Dan untuk medianya, ini medianya memang air brasan. Jadi kalau model air brasan seperti gini, mau nggak mau untuk proses clear coat-nya sampai menemukan permukaan yang flat kan kita perlu proses flow coat. Jadi pada proses pengclearan yang tahap pertama, kita bisa lakukan uji coba mendapatkan popping. Kalau semisal nanti sudah menemukan popping dalam tanda kurung pengclearannya rusak ya, kan tetap kita flow coat. Tapi misalkan nanti nggak ketemu ya kita cari sampai ketemu, kan challenge-nya cari popping. Sebelumnya saya jelaskan dulu tentang spesifikasi dari alat yang saya gunakan. Untuk spek spray gun di sini saya pakai nozzle 0,8 produk dari Tekiro K350. Lek dibanding dengan punyanya Lekdul Gembus wis bumi dengan langit, sana harganya spray gunnya 15 juta. Nah, kita pakai yang biasa-biasa saja. Ini spek spray gunnya masih original, masih standar, belum dimodif. Hanya saya modif pada tabungnya tak ganti tabung yang plastik seperti gini. Ini yo kemarin dikasih oleh tetangganya Lekdul Gembus, Mr. Bejo garasi Rosok. Terus untuk setiap pembelian Tekiro sudah dapat apa ini namanya, manometer bawaan seperti gini. Ya setidaknya kita ada tolak ukuran kan kita kan cari data, cari popping, nanti ketemu popping atau enggak. Di sini kenapa saya pakai K350? Karena spray gun ini sudah merakyat ya. Rata-rata teman bengkel yang sering melakukan pekerjaan repaint bodi motor meski kenal dengan spray gun ini. Terus untuk suhu, saya aplikasi di sini suhunya sekitaran 20 derajat Celcius. Ini baru saja hujan. Untuk kelembapannya ya lumayan cukup tinggi lah, di angka 76.
meskipun alatnya nggak akurat terus kondisinya seperti gini ya setidaknya kita cari data lah. Meskipun kita kaki lima ya setidaknya coba melengkapi data supaya untuk mengejar yang bintang 5. Oke, untuk skenario pertama ini media atau panel pertama spakbor ini saya aplikasikan pakai jeda atau pakai interval sekitaran 3 ke 4 menit ya. Ini petunjuk dari kaleng kemasannya Nikon HS 2100. Aplikasi pertama kita pakai jeda atau gampangnya flash off lah. Flash off-nya 4 sampai 5 menit kalau nggak salah sih, kemasannya seperti itu. Jadi sambil nunggu jeda 3-4 menit saya kayak orang bingung lah pakai kebiasaan visit aplikasi terus pakai jeda itu kayak orang linglung gitu loh. Mundar mandir kayak orang bingung sambil ngerokokan ngelihati jam. Karena kan kita cari data, kita coba seakurat mungkin dengan alat keterbatasan ya. Jadi mulai suhu alatnya nggak akurat, cuman pakai HP. Terus kondisinya ya terbuka seperti gini. Cuacanya sudah lumayan. Kan kita ngejarnya popping. Apalagi spek spregannya ya seperti gini lek dibanding dengan lek dul gembos ya wis kaduan lah. Kalau untuk jelek-jelekan atau cari popping ini aku ahlinya, pinter aku lek golek popping. Untuk setelan spregannya di sini jarum saya buka full. Untuk K350 Tekiro ini jarumnya full 3 ulir, tapi yang K350 yang versi lama kayak 3 ulir setengah ya. Karena saya punya 2. Kalau ini 3 ulir. Terus untuk pattern tak buka full. Untuk setelan angin kita main di angka 2,3 atau 2,4 bar. Jadi layer 1 layer kedua sama, bahkan nanti di media yang kedua setelah spregan juga saya buat sama. Jika teman-teman mungkin spregannya sama seperti halnya spregan yang saya pakai, mendingan saran saya tabungnya diganti yang model plastik seperti gini ya, karena tutupnya lebih rapat. Jadi semisal kita bermanuver itu lebih gampang, nggak rawan takut untuk tumpah cairannya atau clearnya, nggak takut untuk tumpah. Karena biasanya kita kalau sudah nembak itu kalau pikiran sampai pecah, maksudnya pecah ini kita kepikiran tutupnya ini lompat atau enggak, itu juga akan mempengaruhi proses clear coat. Kadang-kadang pas kita mikir set gitu berhenti di situ, nah kadang-kadang clearnya tebal di bagian situ aja. Dan untuk media yang kedua di sini saya aplikasikan tanpa flash off, jadi langsung tak tembak 2 kali. Untuk ritme atau kecepatan aplikasi seperti gini, ini sebenarnya relatif agak lambat ya, karena spregan ini agak deres. Meskinya kita cepat, karena kita setelah tadi full wide open, kenapa kita buat agak lambat sedikit? Ya kita kan cari popping. Jadi ritmenya sebenarnya kurang cepat sedikit. Kalau untuk spregan ini dengan setelan 3 ulir full jarum, terus pattern full, angin 2,4 bar. Jadi kalau pengen selamat nggak dapat popping ya harusnya ritmenya cepat, tapi aplikasinya 2 atau 3 kali, setidaknya 3 kali atau 4 kali lah kalau pakai ritme cepat. Jadi aplikasinya itu tetap disawer tipis-tipis tapi ujung-ujungnya dapat tebel. Kalau ini kan 2 kali langsung dapat tebel. Dan untuk jarak tembak saya buat agak dekat. Biasanya kalau aplikasi seperti gini dengan ritme seperti itu tadi kita sudah menemukan popping. Oh ya, untuk filter air di sini filternya nggak tak pasang ya, karena kemarin habis banjir ya. Filternya emang dari dulu emang sudah rusak sih, pas kena banjir ya tambah hancur. Jadi saya nggak pakai filter. Oke, nih habis aplikasi di sini jam 13.18 ya. Nanti kondisi setelah 6 jam dan seterusnya kita akan lihat popping atau enggak. Skenario sama-sama kita gantung seperti gini. Oke, di sini jam 18, berarti kurang lebih 5 jam dari aplikasi. Coba kita cek satu persatu, kita turunkan. Begini kondisinya setelah umur 6 jam dari aplikasi. Popping kita nggak dapat. Kalau kotoran ya memang dari awal sudah ada kotoran. Terus untuk meler dapat. Harusnya kalau clear coatnya sudah meler berarti kan
clear coatnya lumayan tebal. Nah, ini bagian tengah ada yang meler, berarti clear coatnya sudah lumayan tebal. Tapi untuk popping ternyata kita belum oleh rezeki nombok popping. Harusnya dengan skenario seperti tadi, sudah alat apa adanya, nggak ada filter air, terus spek spregannya ya yang biasa-biasa saja, terus gaya aplikasinya seperti itu, dan clear coatnya nggak ikuti TDS, ya harusnya sudah dapat popping. Tapi ternyata nggak dapat popping malahan. Untuk bekas sambungan warna atau masking tape-nya ya masih tetap kelihatan, karena ini ya memang medianya catnya tumpuk menumpuk ya, airbrush biasa. Jadi nanti di proses flow coat-nya tetap akan saya tampilkan, karena flow coat kan setidaknya kita nungguin kalau clear yang biasa 41 itu 2-3 hari, model airbrush seperti ini sudah bisa di flow coat. Tapi ini berhubung tadi pakai HS, ya mau nggak mau waktunya saya buat lama, setidaknya ya 5 hari atau 6 hari. Makanya untuk media ini bisa dijadikan untuk bahan saya uji coba mencari data popping, karena memang memerlukan proses flow coat ya. Pengalaman saya untuk HS 2100-nya Nikon ini untuk popping memang agak susah. Tapi kalau kita aplikasi seperti itu tadi dengan clear yang sudah kelas interlokal, clear yang kelas internasional, jadi bukan brand Indonesia, brand lokal Indonesia bukan ya. Itu memang biasanya kalau sudah aplikasi seperti itu sudah dapat popping kita. Biasanya seperti itu. Untuk Nikon HS 2100 ini saya biasanya aplikasi 3 layer dengan spek-spek seperti gini masih belum mendapatkan popping, tapi dengan ritme yang cepat. Tapi kalau untuk HS yang tipe lainnya ya nanti kita bahas, lebih jelasnya kita bahas. Tapi pengalaman saya kalau pakai brand-brand yang sudah internasional, maksudnya bukan brand lokal ya, itu gampang banget untuk mendapatkan popping. Apalagi kalau aplikasi kita barbar seperti tadi tuh, wah paling cepat. Untuk rezeki nomplok tuh paling cepat. Ini sekitar jam 9 malam, kondisi nggak muncul popping, masih sama seperti tadi, tapi clearnya relatif kering. Nanti tankinya kita coba juga aplikasikan pakai apa ya enaknya, tetap pakai HS yang ini, cuman lapisnya kita coba kita tambah ya, karena ini tadi cuma 2 layer. Ini saya coba cari popping di 4 layer, ketemu atau enggak. Tapi nungguin gambarnya belum selesai yang atas, nanti masih mau kita gambar. Dan setelah 3 hari dari aplikasi clear coat sampai halnya saya edit video ini, ternyata kedua media ini tetap tidak menjumpai popping. Oke, jadi kesimpulan pada video kali ini, untuk teknik cepat dan lambat itu kembali lagi kepada ukuran nozzle. Kalau nozzle yang kita pakai kecil, misalkan kita ambil contoh ukuran nozzle 0,8, ya oke lah, aplikasi kita mau nggak mau agak lambat supaya clearnya cepat dapat, langsung agak basah ya. Cuman ya jangan terlalu lambat. Kalau pengen ngakali ya mungkin bisa kita menggunakan nozzle 0,8 dengan aplikasi yang agak cepat. Cuman aplikasinya jangan 2 layer, paling enggak 3 atau 4 layer. Itu kalau nozzle-nya kecil. Tapi jangan terlalu lambat-lambat banget. Kalau terlalu lambat banget kita lepas kontrol sampai terjadi penumpukan jumlah cairan yang banyak, biasanya popping akan sering kita temui. Oke, kita kulik popping terus ini. Jadi untuk masalah penumpukan jumlah cairan, kesimpulan saya ya, menurut saya dan ledol gembos kurang lebih masih sama. Kalau penumpukannya langsung terlalu numpuk banget, terus thinner banyak, ya kita akan menjumpai popping. Oke, kita buru popping lagi di episode selanjutnya. Bye bye.